Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola kelas di dalam Microsoft Teams. Oke, langsung saja Bapak Ibu silakan buka Microsoft Teams-nya. Kemudian masuk ke kelas. Nah, di sini saya sudah masuk ke kelas ya. Sebagai contoh di sini adalah kelas 7A yang saya buat di video sebelumnya. Dan saya sudah menambahkan sebuah channel ya atau saluran dengan nama Bahasa Indonesia. Di sini saya akan coba menambahkan satu channel lagi ya. Kita arahkan di titik 3 ini. Kemudian kita klik Add Channel atau tambahkan saluran. Kemudian kita beri nama, misalkan sejarah. Ini sudah ada, coba saya buat sejarah 7. Kita klik seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh. Oke, channel sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang saya akan atur channel ini yang bisa memposting atau menyampaikan materi yang baru itu hanya guru atau yang pemilik kelas. Caranya bagaimana? Ya, arahkan di channel sejarah 7 ini, kemudian kita klik titik 3-nya, kemudian kita klik manage channel atau atur channel. Nah, di bagian channel moderation ini kita pilih yang on. Oke. Di sini saya akan biarkan secara default karena saya ingin peserta atau siswa saya masih bisa mereplay apa yang kita posting. Oke. Kita klik lagi kembali. Nah, kemudian jika sudah kita atur, kita akan coba memposting sebuah materi di channel ini dengan cara klik New Conversation. Kemudian supaya tampilannya lebih luas, kita klik di bagian ini, klik formatting. Ya, di bagian format ini kita klik. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini juga ada pilihannya everyone can replay ya, atau siapa ya, kita bisa atur di sini you and moderator. Ya, tapi di sini saya akan buat everyone can replay, artinya setiap siswa saya bisa mereplay. Kemudian di bagian di sini, ini adalah tampilan dari postingan ini ya, apakah kita hanya sebagai konversasi yang baru ya, percakapan yang baru, atau dalam bentuk announcement. Ada dua pilihan ya. Jadi nanti kita akan coba cek satu persatu bagaimana perbedaan dari segi tampilannya. Oke. Ini saya tetap pilih new conversation. Sorry. Di bagian add subject saya akan kasih judul mungkin perkembangan Kemudian untuk intinya di sini saya akan coba googling saja di browser ya. Saya coba mencari di Google saja. Coba saya pilih yang ini. Oke, saya akan copy dari sini sampai dengan sini ya. Oke, saya Ctrl C, kemudian saya kembali ke tim, saya pastikan di sini. Nah, saya akan atur supaya tampilannya lebih bagus. Saya akan kasih di sini jarak. Kemudian di sini saya kasih jarak. Dan saya kasih jarak ya. Nah, seperti ini sudah selesai ya. Kemudian saya coba mungkin akan tambahkan di bawah gambar ini sebuah video tentang
perkembangan kerajaan Hindu-Buddha supaya pembelajarannya lebih menarik. Ya, saya akan coba sisipkan dari YouTube. Tinggal kita klik di sini, ya, di bagian ini kita klik YouTube. Kemudian kita cari, ya, judulnya mungkin ya. Ya, cari judulnya apa ya, biar sinkron. Kerajaan Kutai dan Tarumanegara ya, kerajaan Tarumanegara ya, perkembangan Nah, ini ya, saya pilih yang ini, sejarah kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Kita klik saja. Nah, otomatis akan muncul di channel ini ya, di bagian postingan ini. Jika sudah, kita klik ini, bagian di sini ya, kita klik send. Nah, ini adalah tampilan dari postingan yang sudah kita buat. Nah, bagaimana tampilan nanti di siswa ya? Kita coba masuk ke siswa ya. Saya akan login dengan akun yang sudah saya angkat menjadi siswa ya. Saya sudah izin juga ke beliau untuk menggunakan akunnya. Sorry, kita masuk ke Office dulu ya. Langsung saja kita ketikkan ini Teams Microsoft.login ya. Kita pilih yang ini. Oke, saya akan sign in. Saya akan sign in dengan akun ini ya. Oke, saya akan masuk ke kelas ya yang sudah di sini ya, kelas 7A yang saya sebagai murid di sini. Oke, di sini ada ya, ada yang warna hitam artinya ada sesuatu yang baru ya, kita klik. Nah, ini adalah tampilan di siswa kita nanti, dia akan bisa melihat apa yang kita posting. Nah, kita hanya bisa mereplay ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya channel ini yang bisa memposting yang baru itu hanya guru. Nah, di sini dia tidak aktif ya, di sini tidak aktif. Nah, tapi dia bisa mereplay. Mungkin saya akan replay. Terima kasih Pak. Mungkin seperti itu ya. Kemudian saya klik send. Nah, kita kembali ke kelasnya guru. Nah, di sini kita langsung bisa melihat ya bahwasanya murid kita sudah mereplay. Oke, kita juga bisa replay kembali ya dengan cara ini di semangat dan dipelajari dengan baik. Misalkan seperti itu ya. Oke, selain itu, ya selain dalam bentuk seperti ini, tadi sudah di awal saya katakan bahwasanya ada dua bentuk ya, yaitu conversation ataupun announcement ya, pengumuman. Jadi kita bisa edit ini, ya adalah jika kita tidak ingin tampilannya supaya lebih cantik, kita bisa edit dengan cara kita arahkan kursor di bagian atas ini, kemudian muncul di sini, kita klik yang titik 3, kemudian kita klik edit di sini, ya untuk mengedit mata pelajarannya. Kemudian kita bisa klik di sini untuk mengganti, ya jadi announcement misalkan. Nah ini kita mungkin buat ini perkembangan judul besarnya, perkembangan Hindu-Buddha, misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini di bagian background kita bisa ganti ya dengan ilustrasi misalkan yang sudah disediakan oleh Microsoft di sini.
Kita tunggu prosesnya. Ya, misalkan saya pilih ini, kemudian klik done. Nah, dia akan seperti ini. Atau kita juga bisa upload gambar kita sendiri ya, gambar yang kita buat sendiri, tapi dengan syarat ukurannya seperti ini ya, 918 kali 120 pixel supaya hasilnya lebih bagus. Nah, jika sudah kita edit, kita klik saja ini tanda done ini ya. Nah, maka di tampilan siswa kita juga akan berubah. Nah, seperti ini. Ya, ini tampilan dari siswa tadi. Oke, kita kembali kemari. Nah, selain itu, kita juga bisa menyisipkan sebuah file ya atau modul supaya siswa atau peserta bisa mendownload dan mempelajari modulnya. Ya, kita bisa klik di sini di bagian file. Oke. Kita tunggu. Ya, kemudian kita pilih di sini upload. Kemudian kita cari ya dalam bentuk file bisa atau folder bisa, kita cari misalkan dari downloadan ya yang sudah di-download, misalkan kita cari ini modulnya ini sebagai misal. Kemudian kita klik upload, open ya. Nanti dia akan proses mengupload di sini, kita bisa cek ya, masih proses. Nah, ini sudah bisa. Ya, jadi siswa bisa mendownload di sini. Nah, bagaimana tampilannya di siswa? Kita coba cek. Nah, siswa klik yang ini ya, file. Nah, dia bisa upload. Maksud saya, nah siswa bisa download ini ya, tinggal dia klik ini untuk membaca ya. Sorry. Ya, ini untuk dia membaca, dia bisa langsung baca di sini atau dia download ya dengan cara klik di sini, kemudian klik download ini. Ya, seperti ini. Ya, dia langsung mendownload seperti ini ya. Ini saya cancel dulu. Nah, kita kembali ke kelas yang guru. Kita kembali ke post ya, bagian posting. Oke. Selain di file ini ya, kita juga bisa posting file yang kita upload tadi di sini ya, dengan cara kita klik saja di sini. Ya, kemudian sini saya klik format supaya tampilannya lebih besar. Saya buat mungkin modul IPS. Modul IPS. Kemudian silahkan dan dipelajari. Misalkan seperti ini ya. Kemudian filenya ya kita klik di sini ya, di attachment ini kita klik attach. Nah, saya cari di browse theme and channel. Ya, kita juga bisa upload di OneDrive terlebih dahulu, kemudian kita cari di OneDrive atau langsung dari My Computer juga bisa. Tapi di sini saya akan cari yang di channel yang sudah kita upload tadi ya. Kita klik ini. Kemudian kita pilih yang ini langsung. Kemudian share a link. Seperti ini. Kemudian langsung kita klik send. Nah, seperti ini ya. Tampilan di siswa juga akan langsung ya. Kita kembali ke post. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa replay, siswanya replay. Mungkin dengan emoji. Emoji apa ya? Misalnya ini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Misalkan. Ya, ini sebagai misal. Nah, langsung ada pemberitahuan ya, jika kita sebagai guru langsung ada pemberitahuan bahwasanya murid kita sudah mereplay. Oke, seperti itu ya. Itu bagaimana cara kita memposting materi di dalam kelas. Kemudian bagaimana cara kita mengadakan kelas virtual di dalam Microsoft Teams ya.
Dalam pembelajaran kita tidak mungkin hanya memberikan materi kemudian anak-anak kita suruh baca ya atau peserta kita suruh baca tapi tidak kita arahkan ya. Jadi mungkin kita harus melakukan meeting ya atau kelas secara virtual. Nah, caranya sangat gampang ya. Kita bisa langsung mengklik ini ya, yang ini, klik Meet Now dari sini di postingan kita yang ini, kita langsung klik Meet Now seperti ini. Ya, ini artinya kita akan langsung meeting secara instan ya, tanpa terjadwal. Ya, atau kita klik join ya, judulnya meeting dalam sejarah tadi karena kita ada di channel sejarah. Nah, kita langsung join dan kemudian kita bisa copy meeting linknya, kemudian kita kirimkan ke peserta didik atau ke siswa kita ya. Nah, itu cara yang pertama. Kita close dulu. Atau kita juga bisa mengklik langsung di sini ya, klik Meet. Nanti sama seperti tadi Meet Now, atau kita klik yang titik segitiga ini, kemudian kita pilih schedule meeting ya, kita buat meetingnya yang terjadwal. Misalkan kita akan jadwalkan meetingnya besok ya, mungkin di pas ketika jam pelajaran ya, itu mungkin jam 8 misalkan. Atau cara yang terakhir kita juga bisa melalui kalender ya, kita klik kalender kemudian kita pilih new meeting seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini kita kasihkan judul mungkin perkembangan Nah, kemudian untuk ini kita bisa kosongkan saja. Kemudian waktunya ya kita atur. Di sini mungkin saya buat nanti jamnya jam 8 pagi misalkan. Ya, kemudian selesainya jam 9. Jadi durasinya 1 jam. Ya, pastikan tanggal yang ini dengan tanggal yang ini sama. Jika berbeda, misalkan ini saya buat tanggal 10, maka durasinya itu 1 hari 1 jam ya. Bisa, tapi ya siapa yang bisa meeting selama itu ya. Jadi ini kita samakan saja tanggalnya ya, sehingga ini durasinya 1 jam. Kemudian di sini apakah ini meeting ini akan berulang ya, kita bisa buat every weekday ya, setiap hari selama 1 minggu ya, berarti nanti dia setiap seminggu sekali akan berulang ya, tanpa kita harus meetingkan lagi, dia akan kembali lagi, bisa kita adakan lagi pertemuan dengan link yang sama, atau daily ya, weekly juga, atau monthly ya, seperti itu. Tapi di sini saya buat tidak berulang ya, ini sebagai contoh. Kemudian add channel ini artinya di mana meeting ini akan kita posting ya, tadi di kelas 7A di bagian sejarah, karena kita tadi buatnya di sejarah ya, kita akan posting di sini. Nah, ini alokasi kita bisa hapuskan. Kemudian detailnya mungkin diharapkan hadir tepat waktu sesuai jadwal, misalkan seperti ini. Sudah ya. Pastikan di time zone-nya ini sudah Bangkok Ahina Jakarta ya, karena kita di Indonesia. Format waktunya ini ya, memilih UTC plus 7. Jika sudah, kita klik send. Nah, kita kembali ya ke tim, kita coba cek kembali apakah sudah terposting di bagian sejarah. Nah, ini dia ya, sudah terposting. Nah, di siswa juga akan sudah tampil, kita cek. Nah, ini kita kembali ke kelas guru tadi. Nah, di sini kita coba klik lagi ya, kita klik dulu ini, kita cek kembali detail dari meetingnya. Nah, di sini
kita bisa copy linknya, ya, link meeting ini. Kita klik copy, kemudian kita bisa sebarkan ya melalui WA group, Facebook, atau email, atau medsos yang lainnya. Kemudian di bagian meeting option ini kita klik untuk pengaturan lebih lanjut. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang harus kita setting ya, seperti who can bypass the lobby, ya, siapa yang bisa melewati lobby. Ya, di sini saya setting everyone, ya, semua. Jadi kita tidak perlu repot-repot nanti ketika ada yang di luar organisasi atau di luar kelas kita ingin bergabung di meeting kita harus adminkan lagi ya. Siapa tahu ada yang kita undang tapi dia tidak tergabung di dalam kelas, sehingga nanti dia ketika masuk harus menunggu dulu di lobby. Jadi sebelum kita izinkan dia tidak akan masuk. Tapi kalau rekan-rekan ingin mengaktifkan juga tidak mengapa, kita bisa pilih yang ini, People in My Organization and Guest, ya, dengan tamu, atau hanya di dalam kelas kita saja yang bisa bergabung. Kemudian ini saya pilih advance saja. Kemudian di sini ini tetap saya aktifkan, guys, ya, pemberitahuan ketika ada yang gabung atau yang pergi. Kemudian who can present, artinya di sini siapa yang bisa menjadi presenter, ya, apakah orang yang ada di organisasi kita, ya, atau hanya orang tertentu atau hanya kita, ya. Jadi hubungan kita sebagai guru dan siswa, jadi kita pilih kita saja, ya, yang sebagai presenter dan siswa itu hanya sebagai peserta, ya, attendees. Nah, ini kemudian kita klik save. Jika sudah, ini kita close. Nah, kemudian untuk memulai jadwal meeting kita tinggal klik join, ya. Kita klik join, ya, seperti yang di awal tadi kita kemudian klik join now, ya, baru nanti kita bisa memulai kelasnya. Ya, demikian tutorial kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas fitur meeting yang ada di dalam Microsoft Teams dan juga bagaimana memberikan tugas kepada peserta atau siswa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.